tiga. Salam kuliner Indonesia bersama membangun solidaritas. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai praktikum hari ini, kita awali dengan doa. Silakan dipimpin. Before we study, let's pray together. Pray with me. Finish. Siapa hari ini yang lahir? Hari ini 11 Kami ada di sini. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan praktikum dan semuanya dihadiri oleh seorang guru. Ya. Nah, Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Pelibatan daun dan bungkus. Terus kalau lipatan daun apa aja yang dipelajari? Yang dipelajari ada suku Garuda, suku Putri, Mawar, bunga talang, ada sak kuda, Baik. Yang berikutnya bungkus daun. Ada apa aja? ada sampir, ada tum, ada susu, ada pasir, ada tumbang, terus dan sebagainya. Ya. Lipatan daun yang kita pelajari di sekolah maupun bungkus daun kaitannya dengan logika apa? Kaitannya apa? Ya, lipatan daun digunakan untuk kemudian apa lagi? Keagamaan yang paling sekali digunakan tentara ya, bisa kita lihat di perayaan keagamaan di Bali. Dan perayaan keagamaan di Bali itu tidak hanya sekali, beberapa kali, sering sekali mereka menggunakan lipatan daun pisang, bisa juga janur dan lainnya ya. Nah, yang berikutnya adalah hari ini kita akan belajar tentang garnis. Garnis yang dibuat dari sayuran maupun buah-buahannya. Kita kenal dengan istilah carving atau seni ukir buah dan sayur. Belum mulai pelajaran, kami mau melakukan kebiasaan baik. Ya, Kelompok 1 membersihkan sink. ya, Kelompok 2 membersihkan alat. ya. Kelompok 3 membersihkan area kitchen. Kelompok 4 mengembalikan alat. Kelompok 5 membersihkan area luar kitchen. Kelompok 6 membersihkan kompor. Silakan lakukan. Bersaku gitu, Bu. Hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama memahami konsep seni ukir buah dan sayur. Yang bisa diukir itu bukan hanya buah dan sayur ya, es, coklat, butter itu bisa diukir atau di-carving. Yang berikutnya adalah macam-macam jenis dari seni ukir itu sendiri. Ada yang dibentuk angsa, ada yang dibentuk bebek ya, ada yang dibuat bunga dan lain sebagainya. Kemudian alat dan bahan. Ini bahannya. Bahannya terdiri dari sayuran dan buah. Kemudian ini alatnya. Alatnya ini disebut dengan pisau carving atau carving knife. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah membuat dan diakhiri dengan kita akan praktikum pembuatan carving dari sayuran dan buah. Metode pembelajaran hari ini adalah project based learning dan ada 2 penilaian yang harus dilakukan. Yang pertama adalah assessment for learning dan assessment as learning. Dah? Ya. Berikutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, siap? Ya. Ini ada buah dan sayur yang nantinya kalian akan ukir. Ibu akan bagi kelompok 1 semangka, kelompok 2 melon, kelompok 3 rupaya, kelompok 4 pisang, kelompok 5 jeruk, dan kelompok 6 ada apel. Bisakah kalian mengukirnya? Bisa. Kalian sudah punya kalian? Silakan diambil di bahan makanannya. Kemudian ada sayur juga boleh kalian pakai. Oke, kita akan bagi-bagi. Yang pertama Wismaya timun, 1 tomat,
jeruk, sama habibi, pepaya. Silakan dibuat sesuai dengan konsep yang sudah kalian perkirakan akan menjadi apa kartunya. Kita akan merencanakan carving dari mulai jam 9 sampai jam 10. Ya, boleh semua produknya harus selesai sesuai dengan kesepakatan jadwal yang kalian buat. Baik, Bu. Saya bikin band dari jeruk, matanya dari biji apel. Ininya pakai apa? Sate. Saya bikin tulang pisang dari sawi putih. Mas, lagi apa itu? Lagi bikin bunga Dari Cimu. lanjutkan ya. Pada kesulitan jangan lupa disampaikan. Praktikum hari ini sudah selesai. Kalian ibu harapkan bisa memaparkan apa yang kalian buat pada seni ukir buah dan jeruk. Silakan. Saya manajer tim dari kelompok 1 akan memaparkan seni ukir dan buah. Di sini ada ada sayur wortel, ada tomat, terus ada sawi, ada timun. Jadi di sini tuh konsepnya tuh lagi wedding gitu, pernikahan. Kita lagi pernikahan. Terus di sini ada buah jeruk sama semangka. Di situ utamanya tuh lagi summer, musim-musim panas gitu, ada kupu-kupu. Ini lagi ngirim-ngirim. Bagus. Saya manajer tim dari kelompok 2 akan memaparkan hasil carving kelompok kami hari ini. Jadi di sebelah sini ada ceritanya, ini sayap angsa, ini sayap angsa. Kalau ini cabai di jadi bunga, kalau ini cabainya jadi bagian putik bunganya. Terus di sini ada melon, ceritanya ini mahkota, sama ini ada sawi putih di carving jadi bentuk bunga. Kalau saya manajer dari kelompok 3, di sini saya memaparkan seni ukir yang sayur bertema berbunga-bunga. Soalnya ini bunga, ini tomat yang sedang itu Angsa ya. angsa, ini bunga dan bunga. Lalu ada buah-buahnya, ada pepaya, diukir dengan bentuk bunga juga. Lalu ada jeruk yang dengan temanya teddy bear. Saya manajer tim dari kelompok 4. Saya di sini akan memaparkan hasil seni ukir sayur dan buah. Di sini ada tomat dibuat seperti angsa, wortel seperti bunga, sawi putih seperti bunga mawar, mentimun juga seperti bunga, mentimun juga seperti daun, ada juga cabai yang seperti bunga. Lalu yang seni ukir buahnya itu berbentuk keranjang buah-buahan. Saya manajer tim kelompok 5. Jadi di sini kelompok saya membuat bunga dari timun curry, terus tomat juga yang berbentuk bunga, lalu ada Kepiting apel yang berbentuk kepiting ya, dan ini sawi putih yang dibentuk juga seperti bunga. Lalu di sini ada tomat yang dibentuk seperti angsa, ada cabai yang seperti bunga dan tomat yang seperti terus ada pepaya juga yang dibentuk dengan pola-pola bunga. Bagus, hari ini kalian sudah menyelesaikan proyek seni ukir buah dan sayur. Ini berkelas buat kalian semua. Pada saat kalian melaksanakan seni ukir buah dan sayur, apa yang belum kalian pahami? Bagaimana cara cabai pekat? Ada yang mau jawab? Caranya direndam dan seharian atau semalaman dengan air es atau dimasukin ke kulkas. Lalu Saya ingin bertanya, bagaimana cara apel saat di carving tidak berwarna coklat? Jangan apa yang sudah direndam lalu direndam dengan air garam atau dengan pelesan air. ya, ada lagi? Ya, apa ya? Kenapa ya kalau saya carving tomatnya hancur? Karena tomatnya panas. Kemudian kenapa timun bisa Bentuk izin menjawab pertanyaan
namanya Nobri, saya Najwa. Karena timun memiliki kadar air yang tinggi. Maka dari itu jika ingin carving timun harus diiris tipis, lalu jika ingin bakar harus direndam semalaman dengan air dingin. Bagus, kalian tahu kesulitan dari apa yang belum kalian pahami pada saat buah dan sayur, dan kalian juga ternyata sepanjang perjalanan bisa menjawab apa yang belum kalian pahami. Terima kasih Biopro sudah hadir sama kita. Nah, selanjutnya kalian ibu minta untuk menyampaikan kesulitan pada saat kalian membuat carving buah dan sayur. Najwa dulu. Kesulitan kelompok saya saat mengukir pepaya. Ini pepaya yang digunakan itu terlalu matang. Untuk kelompok saya itu sulit karena di pisaunya yang tajam, jadi bentuknya susah. Untuk kelompok saya kesulitannya bentuknya ini yang simetris. Jadi sulit untuk membentuk satu carving apa supaya simetris ya. Kemudian Untuk kelompok saya memotongnya kelebihan dari stok. Kalau untuk kelompok saya tomat yang digunakan itu terlalu matang. nah, jadi walaupun kesulitan yang kalian hadapi, tapi kalian bisa menanggulangi kesulitan itu ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Dari banyaknya buah dan sayur kita bisa mengukir dengan berbagai macam bentuk asalkan kita kreatif untuk berpikir dengan baik. Setelah itu bentuk ukiran ini juga bisa digunakan pada acara perayaan-perayaan tertentu dan tumpang. Bagus. Sabrina, apa kesimpulannya? Kesimpulannya untuk hari ini itu ternyata carving buah itu nggak gampang, tidak mudah, jadi perlu ketelitian juga keahlian. Jadi kalian perlu banyak berlatih, belajar lagi di sini tim buah dan sayur. Terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Nah, kalian yang berdiri di sini, ibu minta untuk melakukan refleksi dari apa yang sudah dipelajari tentang seni ukir buah dan sayur. Silakan siapa yang mau menjelaskan tentang pengalaman apa yang kalian dapat hari ini? Ya, silakan Kata. Pengalaman yang saya dapat hari ini, saya bisa membuat seni ukir dari buah dan sayur. Dan alatnya harus khusus, penuh ketelitian, harus fokus, terus juga harus sabar karena ukir itu sangat susah. Tidak mudah ya, bukan sangat susah, tidak mudah dan bisa kalian pelajari, perlu latihan. Yang berikutnya, gimana sih perasaan kalian untuk pembelajaran kita hari ini? Jadi perasaan saya sangat senang karena berhasil untuk mengukir buah dan sayur. Sebelumnya Sebelumnya belum. sekarang sudah bisa. Ya, ada lagi yang menyanyi? Perasaannya sangat tertantang, jadi ingin terus bisa mengukir buah dan sayur lagi. Ya. Yang berikutnya, apa manfaat yang kalian dapat hari ini? Ya, Manfaat yang saya dapat, saya selalu pengetahuan dan keterampilan dalam mengukir buah dan sayur. Ya, bagus. Kemudian yang terakhir adalah kedepannya kalian mau apa sih setelah kalian belajar tentang seni ukir buah dan sayur? Kedepannya saya akan menerapkan garnish ini seni ukir buah dan sayur sebagai garnish untuk praktikum selanjutnya. Ya, jadi praktikum kita hari ini tentang seni ukir buah dan sayur bisa kalian refleksikan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Terima kasih, hari ini kalian sudah melaksanakan praktikum seni ukir buah dan sayur. Nah, untuk materi yang akan disampaikan minggu depan adalah tentang tumpang. Itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri tutup dengan doa ya. Silakan Saiful. After study, play it together. Begin. Finish.